Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bila dibawakan mempresentasi kalian terlebih dahulu, apakah di sini ada yang tidak berangkat? Baik. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang puisi. Tapi sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya adalah Ibu berharap peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur puisi melalui analisis teks puisi dengan tepat dan menentukan pesan dalam puisi secara logis juga sesuai dengan isi teks. Nah, pernahkah kalian membaca puisi? Apa yang kalian rasakan baca puisi tersebut? Terbawa suasana. Ya benar, terbawa suasana. Ada lagi? Relatable. Ya benar. Nah sekarang ada contoh dari puisi ya. Ada yang ingin membacakan? Aku, Bu. Silakan dibacakan Mbak Anjali. Judulnya Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kado kepada api yang menjadikannya aku. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Gimana? Nah, kalau kalian membaca puisi ini, bagian apa saja yang ada dalam puisi tersebut? Ada yang bisa menjawab? Baiknya. Ya, terus? Jadi dalam puisi ini terdapat 7 unsur yang pertama ada bait, larik, rima, irama, majas, dan imaji. Jadi puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan dan pikiran pengarangnya. Untuk unsur-unsurnya sendiri ada diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata. Jadi setiap kalian menulis puisi, kalian juga harus memilih kata-kata yang indah supaya membaca dapat merasakan apa yang kalian rasakan. Nah, yang kedua ada larik atau baris. Larik atau baris ini merupakan paduan kata-kata yang dituliskan dalam kalimat berbentuk baris. Yang ketiga ada rima. Rima sendiri adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi. Biasanya rima itu berada di akhir larik dan bersajak AA, AA atau AB, AB. Dan ada juga yang tidak bersajak, tidak mengikuti aturan puisi. Yang keempat ada bait. Bait sendiri adalah kumpulan larik yang tersusun harmonis mengandung makna puisi. Yang kelima ada irama. Irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut yang bunyi bacaan puisi. Selanjutnya yang keenam ada majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa ini adalah bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan kesan. Di dalam puisi ada 3 majas, yaitu ada majas hiperbola, majas repetisi, dan majas simile. Majas hiperbola ini adalah ungkapan yang berlebihan. Contohnya, cita-citanya setinggi langit. Itu ada kutipan puisi di mana ungkapan yang berlebihan itu adalah cita-citanya setinggi langit. Cita-citanya setinggi langit itu merupakan ungkapan yang sangat berlebihan. Nah, yang kedua ada majas repetisi. Majas repetisi ini pengulangan kata atau frasa. Contohnya, tunggu aku, tunggu sebentar. Nah, di dalam kutipan ini ada 2 pengulangan kata
yaitu kata tunggu. Ada dua, tunggu aku, tunggu sebentar. Nah, yang ketiga ada majas simile. Majas simile ini merupakan majas yang membandingkan dua hal secara langsung. Contohnya, wajahnya bersinar bak rembulan. Nah, di sini ada perbandingan dua hal secara langsung, yaitu wajahnya bersinar dan rembulan. Nah, yang terakhir, yang ketujuh ada imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan panca indera manusia agar pembaca dapat membayangkan suatu kejadian dalam puisi. Selanjutnya ada perbedaan puisi diafan dan puisi prismatis. Puisi diafan adalah puisi yang isinya mudah dipahami. Umumnya itu menggunakan kata-kata yang jelas, kata-kata yang digunakan pada percakapan sehari-hari. Nah, yang kedua ada puisi prismatis. Puisi prismatis adalah puisi yang maknanya sulit dipahami. Nah, biasanya menggunakan kalimat yang mengandung majas atau kiasan dan perlu ditafsirkan secara mendalam supaya maknanya itu tersampaikan dengan baik. Nah, yang terakhir ada menemukan pesan dalam puisi. Bagaimana sih cara kita untuk menemukan pesan dalam puisi? Yang pertama ada memperhatikan judul. Jadi judul itu tidak hanya dibaca saja, tapi juga perlu diperhatikan dan dipahami supaya kita bisa tahu apa yang akan dibahas dalam puisi ini sebelum kita memasuki isi dari puisi. Nah, yang kedua ada tandai kata-kata yang tidak dipahami. Kalian bisa menandai kata-katanya, kemudian bisa cari tahu artinya. Bisa melalui media sosial, internet, ataupun kamus bahasa. Nah, yang ketiga adalah membayangkan kejadian yang disebutkan dalam puisi. Dengan membayangkan, kalian bisa tahu perasaan yang dirasakan oleh penulis saat menulis puisi tersebut. Nah, yang keempat, tandai kata-kata yang sering diulangi. Nah, ini bisa menjadi penekanan terhadap kata-kata yang sering diulangi. Nah, yang kelima ada perhatikan pilihan katanya. Dan yang keenam, simpulkan. Setelah kalian mengikuti langkah-langkah tersebut, kalian bisa menemukan pesan yang terkandung dalam puisi itu. Jadi puisi adalah karya sastra yang indah dengan unsur seperti diksi, rima, bait, dan majas untuk menyampaikan pesan dan perasaan. Puisi dapat dipahami melalui analisis kata imaji dan makna, serta dibedakan menjadi dua, yaitu puisi diafan dan puisi prismatis. Puisi diafan adalah puisi yang mudah dipahami dan puisi prismatis adalah puisi yang sulit dipahami. Ya, bagus. Sekarang Ibu minta untuk kalian berhitung dari 1 sampai 4 untuk berkelompok. Sekarang bisa mulai dari menit 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Sekarang bisa berkelompok dengan nomor yang masing-masing. Oke, Kalian sudah berkelompok dengan kelompok masing-masing? Sudah. Ibu akan membacakan atau menjelaskan bagaimana cara kalian mengerjakan LKPD ini. Nah, kalian bisa membaca puisinya terlebih dahulu, kemudian kalian bisa analisis unsur-unsur yang sudah dijelaskan tadi, tapi analisisnya itu disertakan kutipan supaya memperkuat bukti. Nah, setelah itu kalian bisa mencari pesan yang terkandung dalam puisi ini. Paham?
kelompok 4 beranggotakan Faris, Rizka, Mutia, dan saya. Jadi itu sisi yang pertama unsur puisi ada temanya kasih saya ibu. Yang kedua ada diksi, menggunakan kata-kata sederhana, lugas tetapi secara makna, emosional dan religius. Iya, diksi pada tema Anak-anak yang lain dimakan ya. dia bangun di malam sepi lalu bermunajat. Yang kedua ada diksi, yang tadi menggunakan kata-kata sederhana, kutipannya ada sama di kata juga bangun di malam sepi lalu bermunajat. Ada juga di kata-kata pernah aku ditegur. Lalu yang ketiga ada lari atau baris, yaitu 32 baris. Lari puisinya pendek dan efektif. Kutipannya ada katanya untuk kebaikan. Lalu udah gitu. Yang keempat ada baik, ada 4 baik. Terus yang kelima ada 5. Tidak beraturan atau bebas. Kutipannya tidak ada. Lalu yang keenam gaya bahasa atau majas. Bait pertama terdapat pengulangan kata pernah, yaitu majas repetisi. Yang ketujuh imaji, menimbulkan gambaran dan perasaan baru tentang sosok ibu. Contoh di sini ada air mata di kamu, lalu dia bangun di malam sepi lalu bermunajat. Yang terakhir ada pesan yang terkandung. Puisi menyampaikan bahwa kasih ibu sering baru disadari setelah anak dewasa, sehingga kita harus menghormati dan membalasnya dengan doa serta sikap yang baik. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk puisi besar, untuk puisi Maji, Batin, dan yang lainnya juga bisa dapat ditemukan dengan memahami isi puisi. Jadi minta untuk membacanya dengan kembali. Jadi kalian sudah memahami bagaimana caranya menganalisis unsur dan menemukan pesan dari puisi. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, gue mau tanya, apakah kalian sudah memahami unsur-unsur dan cara mencari pesan dalam puisi? Sudah. Apakah ada bagian yang sulit dipahami? Tidak. Semoga kalian bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.